Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membacakan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bab 2 Standar Nasional Pendidikan bagian ke-7 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Pasal 33. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pasal 34 ayat 1. Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 paling sedikit terdiri atas A. Perabot, B. Peralatan pendidikan, C. Media pendidikan, D. Buku elektronik dan repositori, E. Sarana teknologi informasi dan komunikasi, F. Instrumentasi eksperimen, G. Sarana olahraga, H. Sarana berkesenian, I. Sarana fasilitas umum, J. Bahan habis pakai, dan K. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Ayat 2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik, metode, dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Pasal 35 ayat 1. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 paling sedikit terdiri atas A. Lahan, B. Ruang kelas, C. Perpustakaan, D. Laboratorium atau studio atau bengkel kerja atau unit produksi, E. Tempat berolahraga, F. Ruang untuk berkesenian, G. Ruang unit kegiatan mahasiswa, H. Ruang pimpinan perguruan tinggi, I. Ruang dosen, J. Ruang tata usaha, dan K. Fasilitas umum. Ayat 2. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf K meliputi A. Jalan, B. Air, C. Listrik, D. Jaringan komunikasi suara, dan E. Data. Pasal 36 ayat 1. Lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf A harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Ayat 2. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib memiliki status A. Hak pakai atas nama pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak pakai bagi perguruan tinggi negeri, atau B. Hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama badan penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai bagi perguruan tinggi swasta. Pasal 37. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf K ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. Pasal 38 ayat 1. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. Ayat 2. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah, domestik, maupun limbah khusus apabila diperlukan. Ayat 3. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pasal 39 ayat 1. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Ayat 2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, B. Lerengan untuk pengguna kursi roda, C. Jalur pemandu di jalan atau koridor di lingkungan kampus, D.
peta atau denah kampus atau gedung dalam bentuk peta atau denah timbul, dan E. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. Ayat 3. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.